babak belur karena Rusia-Ukraina kontraksi 4.000 triliun rupiah. Ekonomi Jerman diprediksi akan mengalami kontraksi serius akibat serangan Rusia ke Ukraina. Nilai kontraksi ini pun diproyeksikan mencapai 265 miliar US dollar atau hampir setara dengan 4.000 triliun rupiah. Ini terungkap dari studi oleh Institute for Employment Research atau IAB. Angka tersebut didapatkan dari potensi hilangnya nilai tambah atau value added yang dapat dikembangkan negara tersebut hingga 2030 mendatang. IAB mengatakan hal ini diakibatkan oleh kenaikan harga energi pasca krisis yang dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina. Jerman sebelumnya menggantungkan hingga 40% pasokan energinya pada Rusia dan krisis ini dirasa mampu membuat negara tersebut menuju pengangguran yang meningkat. Tingkat pekerjaan diperkirakan akan tetap di sekitar tingkat ini sampai tahun 2026 dan ketika langkah-langkah ekspansif secara bertahap akan memulai lebih besar daripada efek negatifnya dan mengarah pada nilai tambah sekitar 60.000 orang yang dipekerjakan pada tahun 2030. Kata lembaga itu dalam rilisnya Selasa 9 Agustus 2022 yang diwartakan oleh Reuters. Salah satu industri yang diprediksi rugi besar adalah industri perhotelan. Industri ini sudah terpukul keras oleh pandemi virus corona dan kemungkinan akan merasakan sedikit penurunan daya beli konsumen. Selain itu, sektor-sektor padat energi seperti industri kimia dan produksi logam juga kemungkinan besar akan terpengaruh. Jika harga energi yang sejauh ini melonjak 160% menjadi 2 kali lipat lagi, maka output ekonomi Jerman 2023 akan hampir 4% lebih rendah daripada tanpa perang. Di bawah asumsi 600.000 lebih sedikit orang akan dipekerjakan setelah 3 tahun dan masih 60.000 lebih sedikit pada 2030 nanti. Sejauh ini, aliran gas dari Rusia ke Jerman sendiri diketahui telah terpotong cukup banyak. Rusia menyalahkan kondisi ini pada sanksi Uni Eropa yang melarang turbin salah satu pipa gasnya Nord Stream 1 tidak dapat dikembalikan setelah perbaikan dari Kanada. Namun Jerman bersama negara benua biru lainnya seperti Italia menyebut ini sebagai manuver balas dendam Moskow. Pasalnya Eropa mengambil langkah menentang serangan kepada Ukraina itu dan menjatuhkan deretan sanksi ekonomi terhadap Rusia agar tak mampu membiayai aksi militer ke wilayah Kiev. Jerman harus mencapai kesepakatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghindari krisis energi saat musim dingin tahun ini dan Ukraina harus melepaskan klaimnya atas Crimea. Hal ini disarankan oleh mantan Kanselir Jerman Gerhard Schröder. Ex-Kanselir Jerman itu mengatakan negaranya dapat mencegah krisis gas dengan memulai kembali pekerjaan pada pipa Nord Stream 2 dari Rusia. Proyek senilai 11 miliar US dollar itu akan menggandakan pasokan gas Rusia ke Jerman. Mega proyek pipa gas itu sejatinya selesai tahun lalu, tapi proses persetujuan dihentikan seiring pecahnya perang Rusia-Ukraina pada bulan Februari lalu. Schröder yang juga mantan Chairman Rosneft dan Kepala Komite Pemegang Saham di Nord Stream juga mengungkapkan Ukraina harus meninggalkan klaimnya atas Crimea dan bernegosiasi dengan Putin. Dia mengatakan kepada majalah Strand bahwa akan menjadi kesalahan besar untuk mengabaikan kemungkinan konsesi oleh Ukraina sebagai perdamaian yang didiktekan. Menurutnya masalah dapat diselesaikan lewat kompromi untuk wilayah Donbas yang berdasarkan model Kanton Swiss serta netralitas bersenjata untuk Ukraina sebagai alternatif dari keanggotaan NATO. Sebagai tanggapan, penasihat kepresidenan Ukraina Mikhailo Podolyak menggambarkan Schröder dengan nada mengejek sebagai suara istana kerajaan Rusia. Podolyak mentweet, jika Moskow menginginkan dialog, bola ada di pengadilannya. Yang pertama gencatan senjata dan penarikan pasukan, kemudian konstruktif atau dialog.